wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Renita Wulandari. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan konsep, makna, dan jenis-jenis landasan. Baiklah, nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Let's go. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Yatimah mengatakan bahwa secara leksikal landasan berarti dasar, tumpuan atau alas. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, filosofis, ilmiah, hingga yuridis atau hukum yang melindungi hak kependidikan. Kemudian ada fungsi landasan pendidikan. Landasan pendidikan memiliki beberapa fungsi, diantaranya ialah sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Lalu landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Yang terakhir adalah perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Tujuan landasan pendidikan. Tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui kajian landasan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Lalu yang ketiga ialah terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Lalu yang keempat yaitu pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Selanjutnya ada asas atau prinsip pendidikan yang merupakan tumpuan intrinsik pendidikan. Namun, sejatinya pendidikan menyangkut banyak umat dan hal yang menaunginya, dan disitulah landasan pendidikan hadir. Maka, sebelum menyentuh landasan-landasan pendidikan yang biasa dikaji dengan digunakan di Indonesia, terdapat inti pokok dari dalam pendidikan yang harus dipahami terlebih dahulu, yakni asas dan unsur pendidikan. Asas pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada asas pendidikan, asas Tutwuri Handayani, asas 1922, asas pendidikan sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Lalu ada asas Tutwuri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh. Tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Selanjutnya ada asas 1922. Asas ini memiliki 7 asas, yaitu sebagai berikut. Ialah yang pertama, setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam perikehidupan umum. Yang kedua, pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Lalu yang keempat, pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa untuk mengejar kemerdekaan Indonesia yang hidup sepenuh-penuhnya lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun untuk yang mengikat, baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin. Dan yang terakhir, yang ketujuh, asas Tutwuri Handayani ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andos RMP Sostro Kartono, filosof dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti jika di depan memberi contoh, dan Ing Madio Mangunkarso, yang berarti di tengah membangkitkan kehendak. Yang selanjutnya ada asas pendidikan sepanjang hayat.
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya mengemban dua hal pokok, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kemauan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Nah, lalu yang terakhir ada asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dar kemandiri. Nah, lalu yang terakhir ada asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan diri sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti dipaparkan sebagai berikut. Belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management atau manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan. Dengan self-monitoring, siswa memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya. Unsur pendidikan adalah satuan-satuan yang mendirikan dan memungkinkan terjadinya suatu proses pendidikan. Berbagai satuan unsur pendidikan tersebut ialah yang pertama ada tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan. Terdapat berbagai jenis landasan pendidikan. Berdasarkan perolehannya, kita dapat mengidentifikasi 4 jenis landasan pendidikan. Landasan tersebut adalah landasan religius pendidikan yang mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan, berbagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga adalah landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Contohnya adalah landasan psikologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan sebagainya. Landasan ilmiah pendidikan dikenal pula sebagai landasan empiris, teori atau faktual pendidikan. Lalu yang terakhir ada landasan yuridis atau hukum pendidikan, yakni asumsi, teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Macam-macam landasan pendidikan di atas merupakan pijakan utama yang digunakan ketika kita hendak menyelenggarakan pendidikan. Baiklah, sekian video pembahasan kita kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dalam penyebutan kata perkataan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.